Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhuri kulliha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil baraya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya wal asfiya. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa PCINU Korea Selatan, khususnya umumnya seluruh umat muslimin muslimat yang berbahagia. Hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni tanggal 23 Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan, dari mulai ibadah puasa, sholat tarawih dan lainnya, diterima dan dianggap amal soleh, dijadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi semasa hidupnya di 10 hari terakhir adalah i'tikaf di masjid, yang mana beliau sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Kata Siti Aisyah, sesungguhnya baginda Nabi itu ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau selalu iktikaf di masjid sampai beliau wafat. Bahkan dalam keterangan lain, ketika baginda Nabi setelah mandi itu disisir rambutnya oleh Siti Aisyah, baginda Nabi dari jendela masjid, Siti Aisyah dari jendela rumahnya. Untuk sekedar menyisir rambut, beliau minta nyisir kepada Siti Aisyah yang ada di rumahnya, yang mana rumahnya itu jendelanya kebetulan berdekatan dengan masjidnya. Jadi baginda Nabi iktikaf selama 10 hari dari awal tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah beliau wafat, kata Siti Aisyah, istri-istrinya pun mengikuti jejak beliau, yaitu setiap 10 hari terakhir Ramadan dipakai untuk iktikaf di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mengenai hadis ini, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah mengatakan, waman aroda hadhihi sunnata, bagi kita atau siapa saja yang menginginkan mengikuti jejak langkah Nabi, kesunahan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, fayam bagi ayyadkhulal masjida qabla ghurubi syamsi lailatal hadi wal ishrin. Maka seyogianya orang tersebut mulai masuk ke masjid untuk i'tikaf itu sebelum terbenam matahari di tanggal 21 Ramadan. Berarti kemarin hari Rabu mulai i'tikaf itu sebelum maghrib hari Rabu kemarin. Seyogianya seperti itu. Sampai kapan i'tikaf di masjidnya? Wa yakhruja ba'da ghurubi syamsi lailatal id. Baru keluar dari masjid atau selesai i'tikafnya maghrib terakhir di bulan Ramadan atau malam takbiran kalau di kita. Yang mana di sekarang Ramadan sekarang ada kemungkinan puasa terakhir itu hari Kamis kalau lebarannya Jumat, atau bisa juga hari puasa terakhir itu hari Jumat kalau lebarannya hari Sabtu. Jadi dari perkataan Imam Nawawi ini, untuk mendapatkan fadilah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu prakteknya kita mulai masuk masjid di tanggal 21 sebelum maghrib dan keluar selesai i'tikaf di hari terakhir puasa setelah buka atau malam takbiran gitu. Tapi kata beliau, kata Imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya, walau makata lailatal idi ila ayyusolliya aw yakhruja ilal id kana afdhala.
Tapi kalau seandainya orang tersebut yang i'tikaf setelah malam takbiran tidak pulang ke rumah, akan tetapi melanjutkan i'tikafnya sampai sholat Idul Fitri, itu malah lebih utama. Jadi setelah maghrib terakhir buka itu tidak pulang ke rumah dulu, takbiran dulu sampai sholat id, setelah sholat id baru pulang ke rumah selesai i'tikafnya, itu lebih utama. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Kemudian masjid yang seperti apa yang sah untuk dijadikan untuk i'tikaf? Apakah semua masjid atau ada syarat-syaratnya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pertama, menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan annahu yushtaratu fil masjid an tuqama fihi salatul jamaah. Kata Imam Ahmad bin Hambal, masjid yang sah dijadikan tempat i'tikaf itu masjid yang di sana dilakukan salat berjamaah. Gitu. Jadi yang selalu dilakukan salat berjamaah itu masjid yang sah untuk dijadikan i'tikaf menurut Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat kedua menurut Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Menurut Ibnu Hazmin Al-Zahiri, al-i'tikafu jaizun fi kulli masjidin. I'tikaf itu sah di setiap masjid walau lam tuqam fihi jama'atun, walaupun tidak setiap waktu salat ada jamaahnya. Yang penting itu disebut masjid oleh umat muslim, walaupun kadang ada jamaahnya, kadang tidak, sah untuk dijadikan tempat i'tikaf menurut Imam Ibnu Hazmin Al-Zahiri. Pendapat ketiga, waqala Atha, Imam Atha berpendapat la yajuzu illa fil masjidil haram wa masjidin nabawi. Masjid yang sah dijadikan i'tikaf itu hanya dua, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi menurut Imam Atha. Pendapat keempat, Imam Hudzaifah berpendapat yajuzu fi hadainil masjidaini wa fi masjidi Baitil Maqdis. I'tikaf itu boleh di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjid Baitul Maqdis menurut Imam Hudzaifah. Kemudian yang kelima menurut Imam Az-Zuhri, la yasihu illa fil jami'. I'tikaf itu hanya sah di Masjid Jami. Masjid Jami itu masjid yang di sana dilakukan salat Jumat. Berarti kalau masjid yang tidak ada salat Jumatnya menurut Imam Az-Zuhri tidak sah dijadikan tempat i'tikaf karena harus di Masjid Jami. Kemudian yang keenam menurut Imam Abu Hanifah, masjid yang sah dijadikan i'tikaf itu fi masjidin lahu imamun rotibun wa muadzinun rotibun. Masjid yang sah dijadikan i'tikaf itu masjid yang di sana ada imam tetapnya, imam salat rotibnya, dan muadzin tetapnya menurut Imam Abu Hanifah. Yang terakhir ketujuh, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, kata beliau yajuzu fi jami'il masjid. I'tikaf itu sah di semua masjid. Yang penting itu dikatakan masjid oleh mayoritas sepakat umat muslim, itu masjid itu boleh sah dijadikan tempat i'tikaf menurut Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi illa annal masjidal jami'a afdalu, tapi i'tikaf di masjid jami yang ada jumatannya lebih utama begitu. Tapi secara umum kata Imam Asy-Syafi'i, masjid baik di sana ada Jum'ahnya disebut masjid jami ataupun masjid biasa tidak ada Jum'ahnya, sah dijadikan tempat i'tikaf. Kan tetapi di masjid jami itu lebih utama dilakukan i'tikaf. Kenapa demikian? Hatta la yahtaja ilal khuruji li salatil jum'ati, agar ketika hari Jumat tidak perlu keluar masjid untuk melakukan salat Jumat karena di sana sudah ada salat Jumatnya. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i. Dari pendapat-pendapat ini bisa digunakan sesuai kondisinya masing-masing. Mungkin kalau kita sedang berada di Korea Selatan, yang mana rata-rata di sini masjidnya ada yang sholat Jumatnya ada juga yang tidak ada sholat Jumatnya, atau ada yang kadang ada jamaah sholat fardu 5 waktunya, kadang juga tidak karena kesibukan dan lain hal, bisa mengambil pendapat ini, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Yang penting itu disebut masjid, sah dijadikan tempat untuk i'tikaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya
Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.